Teman-teman yang disayangi Tuhan, pernah dengar atau nonton videonya nggak? Ada orang-orang yang bukan Katolik, bukan Kristen juga, ngomong tentang Yesus. Mereka omong ini dan itu tentang Yesus yang entah dari mana sumbernya, yang jelas beda banget sama Yesus yang kita kenal dan percaya. Dengan sombongnya mereka omong macam-macam hal yang ngejelekin Yesus. Mereka ngerasa diri terlalu pintar dan terlalu baik sehingga nggak butuh Yesus. Teman-teman sahabat Yesus, ternyata orang-orang kayak gitu udah ada dari dulu, dari zaman Yesus hidup. Injil hari ini nyeritain salah satu contohnya. Sesudah dengar pengajaran Yesus, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi menyuruh penjaga-penjaga untuk menangkap Yesus. Tapi mereka nggak mau, karena justru mereka sangat tercengang dengerin kata-kata Yesus. Terus mereka ditegur keras. Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya, atau seorang di antara orang-orang Farisi? Orang banyak itu tidak mengenal hukum Taurat. Terkutuklah mereka. Buat orang-orang Farisi, itu cuman orang-orang bego dan gak berpendidikan aja yang percaya sama Yesus. Sebagian dari kalian mungkin langsung nyengir dengernya. Apalagi kalau denger ada yang bilang gini waktu ada orang bilang kalau Yesus itu Mesias. Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea, karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Dia kagak tahu kalau Yesus lahir di Bethlehem. Cuman emang abis ngungsi ke Mesir, Yesus and Papi Yosef and Mama Maria nggak balik lagi ke situ, tapi tinggal di Nazaret, di wilayah Galilea. Jangan-jangan kalian juga baru tahu lagi. Ada. Teman kekasih Allah. Meskipun dibilang kalau sikapnya kurang tegas waktu ngebelain Yesus, menurut saya kita tetap bisa belajar dari Nikodemus. Waktu itu dia bilang, apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Buat saya kalimat itu menginspirasi. Yesus adalah anak Allah, pribadi kedua Tritunggal Maha Kudus, Mesias yang diurapi Allah untuk menjadi juru selamat, penyelamat kita. Teori dan pengajaran aja nggak cukup untuk benar-benar memahami dan percaya tentang itu. Orang harus kenal dulu, ngalamin dulu Yesus dalam hidupnya, baru bisa benar-benar percaya. Itu berarti orang juga harus dengar dulu apa yang dikatakan Yesus dan apa yang dikerjakan Yesus bagi dirinya. Nah, untuk sampai ke situ, sikap belagu, ngerasa diri pinter, ngerasa diri baik dan suci, jelas bukan sikap yang membantu. Mantemin yang terberkati. Kalau orang-orang Farisi atau orang-orang tertentu di luar Kristen yang punya sikap belagu kayak gitu, ya udahlah ya. Itu pilihan mereka, hak mereka. Kita doain aja supaya mereka dibimbing Roh Kudus. Tapi lain ceritanya kalau yang belagu kayak gitu adalah kita sendiri yang ngaku orang Kristen, murid-murid Yesus. Jangan sampai ya, kita ngerasa lebih pintar dan lebih baik dari Yesus sendiri. Untuk kenal Yesus, kita butuh bantuan Roh Kudus yang dulu turun waktu Pentakosta. Tapi ingat, sebelum Pentakosta, Yesus harus ke Golgota dulu.